terima kasih ya. Jadi hari ini kita mau sharing, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari sini mengenai modal usaha. Saya yakin teman-teman dari Business Planner itu juga udah ada sebagian yang memiliki kerjasama dengan investor ini. Jadi mungkin dalam hal ini teman-teman ada yang lebih experience dan mungkin lebih bagus dibanding saya ini. Jadi sifatnya sharing ya. Saya nggak merasa lebih pintar dari teman-teman yang sudah terbukti memperoleh investor besar atau modal gede dari para investor. Jadi ini tadi awal-awal diskusi kita tentang saya, terus kemudian mengenai isiannya, topik yang akan kita bahas tadi ya. Ada pendahuluan, batasan modal usaha, penggunaan, ilustrasi, kesimpulan, tips gitu. Karena kalau kita hanya membahas langsung ke hitung-hitungan, barangkali kok terlalu pendek gitu Pak Bas ya. Jadi mungkin ada sedikit melebar yang sedikit banyak ada kaitannya dengan modal usaha tadi. Iya. Oke. Jadi kalau kita lihat dengan modal usaha itu sebetulnya pada waktu kita mulai berbisnis atau waktu pengembangan bisnis, modal usaha itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah yang harus ada ya. Kalau tidak ada modal usaha, sulit sekali kita untuk bisa mengembangkan bisnis. Karena modal usaha ini bisa berbentuk bisa berwujud atau tidak berwujud gitu. Yang berwujud ya kalau saya lihat di sini, kalau saya coba jelaskan, yang berwujud itu adalah berupa aset yang lancar maupun yang kurang lancar. Yang tidak berwujud itu biasanya adalah mengenai ya resep, kemudian juga paten, segala sesuatu yang belum bisa dikuantifikasi berupa uang, tetapi sudah bisa dipakai untuk berbisnis gitu. Contoh gampangnya misalnya kalau teman-teman punya resep atau punya ini, ada yang mau minat membeli dan mereka buka kerjasama, modal itu aja udah bisa gitu. Yang saya pahami dari teman-teman kemarin. Ada yang mau membeli dengan harga mahal, oke, nanti yang saya ngerjakan semuanya. Yang punya resep hanya sebagai pengelola di belakang. Ada juga teman yang dapat seperti itu gitu. Ya. Nah, dari situ saya coba membuat batasan atau definisi dari modal usaha. Saya mencoba menggambarkan dari accounting equation gitu ya. Jadi aset itu adalah modal usaha itu sebetulnya ada aset atau harta kita gitu. Di mana harta atau aset kita baik yang berwujud maupun tidak berwujud diperoleh dari pihak ketiga atau aset dari kita sendiri, itu adalah modal usaha yang dipakai untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau dilihat di sisi kanan ini kurang lebih seperti ini nih. Aset itu sama dengan liabilities dan ekuitas gitu. Jadi mungkin di sini agak sedikit rancu bahwa ekuitas atau modal itu kita anggap sama dengan modal usaha gitu. Tapi maksud saya bukan begitu modal usaha itu. Modal usaha adalah berupa harta kekayaan atau aktiva atau aset. Nah, di sini ada saran saya ya, kalau kita mencoba berbisnis itu juga sebaiknya harus mengerti atau bisa menghitung gitu. Karena ada teman saya, ada teman kita itu Pak Bas yang di Business Planner juga itu. Dari awalnya dia cerita, dari awal SMA aja dia nggak suka hitung-hitungan, tapi begitu dia bekerja dan akhirnya punya bisnis sendiri, gitu, mau nggak mau akhirnya dia juga belajar menghitung harga pokok produksi, harga jualnya berapa, dapat untung berapa gitu. Nah, karena terpaksa dan harus bisa memahami, akhirnya dia bisa juga gitu loh, dan cukup enjoy. Saya lihat juga dia bagus di situ. Jadi kalau misalnya berbisnis hanya modal senang-senang tapi tidak memahami hitung-hitungan, agak kurang bagus gitu menurut saya gitu. Karena kalau enggak, teman-teman bisa juga nanti mungkin bisa dikerjain orang lain atau mungkin ditipu, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita tahu persis
dari bisnis itu hasilnya seperti ini, angkanya begini, kita bisa mengontrol bisnis. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut, ini yang enteng-enteng aja ini ya, penggunaan modal usaha. Biasanya ada 3 hal yang kita lakukan kan. 1, buat modal kerja. 2, untuk investasi. 3, untuk membiayai operasional gitu. Modal kerja yang pernah saya sempat singgung di dalam pembelajaran yang dulu pernah di working capital, untuk mengelola working capital sudah ada di sana. Jadi ada pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, dan untuk mengurus packaging. Rata-rata itu nanti menjadi COGS kita gitu. Cost of mungkin kalau makanan cost of food atau cost of production-nya ya kalau kita harus bicara secara umum. Kemudian ini modal yang kedua adalah modal investasi. Ini terutama untuk membeli mesin, peralatan, perlengkapan dapur, sewa tempat dan sebagainya. Memang sih kalau kita lihat sewa tempat itu agak rancu ya. Biasanya kalau yang lebih dari setahun ya baru kita sebagai aset atau sewa tempat, karena memang biasanya juga cukup besar dan rata-rata pembayaran 1 tahun, rata-rata ya ini, walaupun sudah ada yang cuma bulanan, kita kategorikan sebagai investasi gitu. Namun kalau nanti bulanan, masuknya ke operasional. Jadi mungkin yang di situ yang agak rancu kita itu nanti. Tetapi batasannya tetap jelas ya, bahwa kalau yang lebih dari 1 tahun, minimal setahun, itu kita masuk kategorikan sebagai investasi. Kalau yang bulanan, itu masuk sebagai operasional. Pak Nah, Is, kalau Pak Is, yang saya nyelip sedikit nih Pak Is. Untuk boleh, silakan. modal usaha. Pak Is, suara saya jelas nggak Pak ya? Jelas. Jelas ya? Karena suara Pak Is ke sayanya nggak tahu, mungkin internetnya saya nih yang tidak terlalu stabil. Ini saya ingin nyelip sedikit mengenai modal usaha nih Pak Is buat teman-teman ya. Yang namanya kerja kan kadang-kadang teman-teman itu berpikir langsung modal itu uang saja. Ya, jadi tadi Pak Is sudah sempat nyinggungan ya Pak ya, yang namanya modal kerja itu bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah uang. Itu dulu ya Pak ya. Iya, Terus yang betul. yang lain pun mulai dari modal timnya atau orangnya, asetnya, tapi juga ada hal-hal yang bisa lebih penting daripada sekedar uang, yaitu intellectual property-nya, Betul. karya kerjanya, terus juga goodwill, terus ada network dan macam-macam ya. Jadi Iya, betul. kita ingin paling enggak teman-teman tuh menyadari bahwa modal kerja itu tidak hanya uang tapi banyak macamnya. Itu yang pertama yang saya ingin garis bawahi buat teman-teman sekalian. Nah, kalau kita sekarang sudah masuk di slide ini yang Pak Is sampaikan, yang penggunaan modal usaha. Modal usaha untuk apa saja, berarti itu setelah kita memahami apa itu modal usaha yang bermacam-macam tadi itu ya. Itu sih mungkin yang perlu digarisbawahi buat teman-teman di sini, Pak Is. Yap. Setuju, Pak Bas. Oke, kita lanjutin. Kalau modal kerja itu kan terdiri dari biasanya kalau penjualannya menggunakan tempo, terus juga ada persediaan dan juga ada hutang, itu sangat bergantung kepada kecepatan perputaran dari penjualannya tersebut. Jadi kecepatan penjualan, perputaran dari barang yang dijual menjadi cash itu pengaruhnya luar biasa besar tuh di sana. Kemudian juga kalau kita bisa masukkan di sana adalah mengenai uang muka ya, uang muka penjualan. Kalau teman-teman punya nama yang bagus, produk yang kuat di pasar, kadang-kadang ada aja para reseller atau para calon konsumen yang sukarela membayar di muka sebelum produknya diterima. Itu namanya uang muka gitu. Nah, itu yang salah satu keuntungan teman-teman kalau memiliki uang muka, bisa mengurangi kebutuhan makan modal kerja gitu. Jadi semakin cepat perputaran penjualan dari cash to cash cycle juga otomatis pengaruh kepada stok. Terus kita dapat TOP yang lebih panjang di pembelian, itu akan mempengaruhi besaran atau
besaran kebutuhan terhadap modal kerja. Semakin cepat berputar, semakin rendah kebutuhan akan modal kerja. Semakin banyak dapat uang muka dari para calon pembeli, semakin kecil juga. Bahkan kita bisa istilahnya itu other people money ya, OPM gitu. Bukan organisasi Papua Merdeka. Suara Pak Is putus-putus, Pak. Halo? Pak Is sempat menghilang sedikit. Bahkan sudah frozen nih Pak Is. Oh iya, yang internet saya dibilang tidak stabil ini. Oke, Pak Is sudah kembali lagi. Oke. Jadi kebutuhan modal kerja itu akan lebih kecil, akan lebih sedikit apabila perputaran dari penjualan itu lebih cepat. Artinya dari barang yang dijual kemudian menjadi duit lagi, itu lebih banyak, lebih cepat gitu. Dalam sehari berputar langsung jadi duit, itu akan sangat mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Otomatis stoknya juga otomatis akan lebih cepat di situ. Nah, yang juga sangat akan menguntungkan apabila kita memiliki produk yang diminati oleh para customer. Produk yang dimana kalau dia belum dikeluarkan saja, para customer rela untuk membayar uang muka, bayar di depan. Ini yang mungkin salah satu yang kemarin ada itu adalah seperti Agrinisia, itu produknya itu sebelum dibuat aja para mitranya itu bayar uang muka gitu. Jadi karena ada keyakinan bahwa produk tersebut akan cepat dibeli oleh pihak ketiga. Gitu. Ya, di sini jadi ada semacam apa ya, modal kerja yang negatif atau menggunakan uang orang lain gitu. Memang sih kalau kita dari rata-rata UMKM yang saya tahu, cara kita itu juga jarang yang memiliki privilege seperti itu gitu. Bahkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga pun untuk pembelian barang itu rata-rata cash gitu. Kalau kita mau mencoba akan mendapat privilege untuk dapat pembayaran lebih lama, misalnya 3 hari atau 1 minggu, tentu dengan adanya minimum order di situ. Itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang cukup besar gitu. Tapi kalau kita beli di pasar tradisional atau di pasar becek, susah itu. Rata-rata juga minta langsung dibayar. Ya. Pak Is, saya ingin ini Pak menjelaskan juga nih. Dari 3 poin yang pertama nih, modal kerja bergantung pada apa? Berarti yang pertama adalah penjualan ya Pak ya? Iya, betul. Terus adalah inventory. Terus yang ketiga adalah down payment dari penjualan. Nah ya, ini berarti paling tidak kalau dari sini yang saya bisa tarik kesimpulan adalah pertama penjualan dan juga inventory. Itu modal kerja yang benar-benar harus dihitung dengan tepat gitu Pak Is ya. Itu betul. uang penjualan maksudnya uang muka penjualan dari ini maksud saya dari customer kita gitu. Mereka ada down payment mana? Betul. Kalau dari customer ada yang memberikan down payment, itu bagus banget itu. Oke. Mereka akan bisa mengurangi. Dari TOP kan Pak itu ya? Kalau TOP bahkan kadang-kadang gini Pak. Kalau TOP sebaliknya, kalau kita lagi butuh barang, di mana rebutan barang nggak ada, ya kita beri. Pak, itu yang nanya, sorry Pak, TOP itu apa tuh Pak? Tolong dijelasin, bukan top ya. Ya, term of payment ya. Jadi di dalam kalau kita berbisnis itu kan ada trading term yang berisi misalnya kapan akan barang dikirim, kemudian jenis barangnya, harganya berapa. TOP itu adalah waktu pembayarannya. TOP itu istilahnya term of payment tadi. Oke. Itu ya. Jadi kalau teman-teman punya barang yang benar-benar punya produksi, punya
produk yang benar-benar diminatin sama para customer kita, calon customer, lah berbahagialah itu. Kita bisa mendapat privilege di situ, bisa dapat uang muka gitu. Biasanya ada yang rela bayar di muka dulu Bu, biar dapat gitu, biar dapat ini barangnya, kalau nggak rebutan gitu. Ya, ya. Gitu. Oke. Memang yang saya tadi sempat singgung itu, yang saya tahu teman-teman yang bergerak di makanan pun juga sangat tergantung ini. Jadi bayar cash pun juga tidak selalu bayarnya tidak selalu dapatnya, walaupun udah berapa kali berbisnis ya, tidak selalu dapat TOP gitu Pak Bas. Yang bisa memberikan itu biasanya ada perusahaan gitu. Dan butuh kepercayaan yang besar gitu. Jadi kita butuh waktu untuk bisa meyakinkan bahwa kita cukup bonafit untuk memberi TOP di situ. Kadang-kadang malah diminta jaminan segala begitu.